Kalau kalian tahu adik-adik semua, dulu pengorbanan zaman sahabat ketika membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad dan perjuangan Nabi Muhammad, seorang Bilal bin Rabah itu ditaruh di atas pasir yang sangat tandus, yang kalau saking panasnya itu pasir, saking panasnya tandus itu pasir, kalau misalkan pelepah korma atau daun ditaruh di atas itu langsung hangus tuh daun. Daun yang hijau begini dia taruh di atas pasir yang panas itu, ditaruh begitu sejenak itu langsung hangus. Saking panasnya. Ini bukan daun yang ditaruh, kulitnya, badannya yang tidak pakai baju dicampakkan di situ oleh kafir Quraisy, diletakkan di situ panas tapi dia tetap mengatakan ahadun ahad. Ya, lebih cintanya kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam. Nah kita nih duduk begini belum ada seberapanya daripada perjuangan para sahabat. Mudah-mudahan ini tapi dilihat oleh Rasulullah SAW, dilihat oleh Allah sebagai kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita peringkas. Rasulullah SAW lahir bulan apa? Bulan apa? Bulan Agustus lagi nih. Bulan apa? Bulan berapa? Rabiul Awal, tanggal 12 ya. Itu yang jumhur ulamanya 12, ada yang mengatakan 9. Nah, kita ambil yang jumhur ulama 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Alhamdulillah. Rasul lahir dalam keadaan sudah bersifat matanya. Dulu di zaman Nabi, ya, ketika Rasulullah lahir, Nabi Muhammad SAW, itu ada namanya api Majusi. Api Majusi itu api yang ribuan tahun nggak pernah padam. Tuh, ini buktinya nih Allah kasih kita keringanan tuh, dikasih adem sekarang. Alhamdulillah ya, nikmatin aja dah. Ya, dikasih adem. Katanya kan kita bukti cinta Nabi Muhammad tadi panas. Ya, ntar dikasih panas lagi jangan ngeluh ya. Nah, dikasih adem sekarang alhamdulillah. Fokus ya. Itu Rasulullah ketika lahir ada api yang 1000 tahun dia tidak pernah padam, ketika Rasulullah lahir padam. Ya, itu memuliakan Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang lahir ketika saat itu Nabi Muhammad lahir, melainkan semuanya para laki-laki semua yang lahir. Jadi gini, misalnya ada di ibu-ibu di sana tuh yang lagi hamil, kata dokternya bilang ini mah perempuan. Kalau di USG sekarang tuh kelihatan kan, ya ini perempuan, ini perempuan, ini perempuan. Tapi ketika Rasulullah lahir, saat itu juga di malam di tanggal 12 Rabiul Awal, semua yang lahir di dunia, bukan cuma di negara Arab, bukan cuma di Mekah, di seluruh dunia yang lahir pada malam hari itu semuanya laki-laki. Karena saking pengen menghormati Nabi Muhammad SAW. Lahir dalam keadaan sudah dikhitan, sudah disifat matanya. Ada di sini yang lahir sudah disunat. Laki-lakinya ada. Lagi yang tua langsung. Ya, udah disunat. Sifat matanya. Ya, dalam keadaan bersujud. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Masa remajanya Nabi Muhammad SAW, jangan remaja dulu, yang kecil dulu. Masa kecilnya Nabi ketika masih seusia SD atau seusia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mainannya itu nggak kayak ente banget. Ente mainnya apa? FF, Mobile Legend, ya kan? Ngaku aja ente. Ngabisin orang tua baik. Benar ya? FF, Mobile Legend, PUBG, apa lagi? Yang main shot aneh doain HP-nya hancur. Gak ada manfaatnya main slot. Yang main slot hancur, HP-nya rusak. Ya. Ya. Nabi Muhammad seusia kita gini nih, masih kecil-kecil gini, usianya Rasulullah SAW keluar di malam hari, diambil bulan, dilihat, dimainin ke bulan dengan jarinya, dipindahin ke sana, dipindahin ke sana, dipindahin ke sana. Itu mainan Nabi Muhammad SAW. Bisa kayak gitu? Ente yang muter, bukan bulan yang muter. Ya, siapa Nabi yang bisa membelah lautan? Musa. Nabi Muhammad membelah bulan. Lautan dengan bulan gedean mana? Bulan. Siapa Nabi bisa berbicara dengan binatang? Nabi Muhammad jangan kepada binatang, kepada batu-batuan Rasulullah bisa bicara. Semua mukjizat yang diberikan kepada para nabi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW itu kalau bicara lebih detail lagi, aduh, kata ulama, kalau kita ngebahas Nabi Muhammad, tintanya kalau dijadiin air lautan dijadiin tinta, itu nggak cukup untuk menulis kisahnya Nabi Muhammad. Ini kita nggak banyak halap juga ya. Akhlaknya Nabi Muhammad satu hal. Ya, ini di kesempatan ini saya pengen ngomong, sebenarnya saya bukan guru yang pantas dijadikan untuk guru akidah akhlak, karena akhlak saya masih jauh.
Tapi ini perintah guru, saya nurut. Sebenarnya guru bahasa Arab saya sebenarnya. Tapi ini perintah guru, saya nurut. Sami'na wa ata'na. Gitu. Maafkan kalau misalkan saya masih banyak kekurangan akhlak, tapi kita berupaya bareng-bareng untuk memperbaiki akhlak. Siapa akhlak yang harus ditiru? Akhlak Nabi Muhammad SAW. Satu kisah. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika lagi tawaf. Tahu tawaf nggak? Apa itu? Ngelilingin Ka'bah. Ketika lagi tawaf, ada musuhnya Nabi yang pengen bunuh Nabi, udah nyiapin pedang di belakangnya, pengen bunuh Nabi. Sampai deket, lagi tawaf, Nabi Muhammad di depannya tuh. Ini pedang lagi disimpan sama dia. Pas sudah dekat mau dikeluarin pedangnya, Rasulullah nengok. Namanya Fudhalah. Ya Fudhalah, mazatum. Apa yang kau lakukan? Kata Fudhalah, enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Rasulullah, saya lagi tawaf, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, lagi begitu. Rasulullah senyum. Rasulullah tahu dia pengen bunuh Rasulullah. Rasulullah tahu. Rasulullah senyum. Lihat ya akhlak ya. Senyum kepada orang yang kita tahu pengen nyakitin kita. Bisa nggak kayak gitu? Alah, sosokan. Jangan itu. Kita diomongin sama orang aja langsung awas gitu. Jangan. Akhlak itu kata ulama bukan yang nunduk, bukan yang sopan. Itu masih 10%. 90% akhlak itu masalah hati, memaafkan orang lain. Itu akhlak. Logo terhadap apapun itu akhlak. Itu akhlak Nabi Muhammad. Di kelilingan yang kedua, putaran yang kedua, udah siap lagi di pedang pengen dibunuh Rasulullah. Melihat lagi Rasulullah kepada Fudhalah. Iltafata ilaih, dalam kitab Samail dikatakan Rasulullah kalau ngadep ke orang tuh bukan nengok kepala, tapi iltafata ilaih, semua badannya nengok. Contoh, kakak pernah jelasin di kelas 7 waktu itu. Ya, misalnya Qadir, mana Qadir? Dir. Qadir misalnya dipanggil sama si Daif. Mana Daif? Qadir manggil Daif. Daif manggil Qadir. Bang Qadir. Jujur, ente nengok palanya aja apa badan-badan semua nengok? Palanya aja kan? Iya, mau gurunya begitu tuh kurang sopan sebenarnya kayak gitu tuh. Iya. Daif, Daif sini. Daif lagi ngadep ke sana nih. Dipanggil sama Bu Resa. Daif. Lagi. Bukan apa Bu? Bukan kayak gitu malah. Enggak kulan, enggak apa ya? Begitu. Apa? Enggak. Nabi enggak begitu. Semua badannya nengok. Misalnya di samping, Daif, dengan badan. Ya Bu, wes, cakep kan kayak gitu. Ya Daif, sampai Qadir dipanggil sama Ustadz Imran. Qadir, ya Pak Ustadz, nengok badan semuanya. Iya gitu kan bagus ya. Mana ya? Ya Qadir dipanggil, nengok kepala doang enggak? Nabi Muhammad kayak gitu, semua badannya nengok. Di putaran yang ketiga sama begitu lagi, ketika pedang sudah hampir nempel di punggungnya Nabi Muhammad, sudah keluar tuh pedang, ya Rasul yang lagi diumpetin lagi sama dia. Mazatul Maria Fudhalah, apa yang kamu lakukan itu? Enggak Rasul, saya cuman zikir aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada niat apa-apa. Padahal mau bunuh Nabi, dia paling benci dengan Nabi Muhammad, itu Fudhalah. Akhirnya kata Rasulullah SAW menaruh telapak tangannya di dadanya Fudhalah. Diginin dadanya Fudhalah, dipegang sama Rasulullah. Apa kata Fudhalah? Mengatakan tidak ada satu orang yang paling saya benci di dunia ini kecuali Muhammad. Ketika tangannya nempel di dada saya, kata Fudhalah, nggak ada satu orang yang paling saya benci. Jadi sebenci-bencinya pas lagi dia megang ini dada saya, kata Fudhalah, paling saya benci. Tapi ketika dilepaskan tangannya Nabi Muhammad dari dada Fudhalah, apa kata Fudhalah? Tidak ada manusia yang paling saya cintai kecuali Nabi Muhammad. Karena apa itu? Karena akhlak. La tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'annahu waliyyun hamim. Ya, madun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi gini, temanya sekarang tentang akhlak Nabi Muhammad. Apa maksud poinnya? Jangan pernah ribut sesama teman, harus pakai akhlak. Apapun yang dilakuin sama teman kita, cuek aja deh. Bisa nggak kayak gitu? Dikatain nama temennya, oh dasar begini-gini, ya terima kasih. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Yang benar. Oh dasar gendut, iya emang saya gendut mau gimana sih? Ya udah makasih. Oh dasar kurus, iya makasih, mau ngasih makan tak? Ya, alhamdulillah. Itu poinnya ya. Kita pakai akhlak Nabi Muhammad, akhlak yang hatinya itu selalu
maafkan, cuek terhadap apapun yang dikatakan orang lain supaya tidak ada perkelahian dan sebagainya, dan kita terus bersatu karena Allah. Alhamdulillah, azan ini mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.